Dalam proses pembuatan makanan, tidak hanya bumbu masakan atau bahan utama yang digunakan, tapi juga menggunakan alat atau bahan tambahan sebagai pelengkap dalam proses pembuatannya. Bambu salah satu contohnya. Tanaman bernama Latin bambu sai ini banyak digunakan sebagai alat untuk memasak beberapa jenis kuliner di Nusantara, seperti untuk membuat pepes ikan dalam bambu dan nasi bakar bambu. Di daerah Situju Payakumbuh ini, ruas bambu digunakan untuk memasak lamang khas Minang. Sebelum dapat digunakan, ruas bambu yang sudah dipotong dibersihkan bagian dalamnya. Bulu-bulu bambu dibuang agar tidak bercampur dengan beras ketan yang akan dibuat menjadi lamang. Oh nih, ini bambunya udah bersih. Ayo, datang situ ya, Ndor. Ikut tolong dibasuh barasi ya, Ndor. Oh, iya nih. Iya. Sudah sejak lama, lamang menjadi makanan tradisi masyarakat Ranah Minang. Lamang biasa hadir dalam beragam perayaan adat hingga dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Jika umumnya lamang terbuat dari beras ketan putih, sekarang beras ketan hitam juga mulai dimasak menjadi lamang. Beras yang sudah ditampi ini masih perlu dicuci untuk membuang sisa kotoran yang masih tertinggal. Pencucian juga membuat beras menjadi basah sehingga memudahkan proses pematangan. Sebelum dimasukkan ke dalam bambu untuk dibakar, beras ketan ini dikukus ke dalam dandang besar. Beras yang sudah dicuci bersih selanjutnya dikukus sekitar 30 menit hingga beras setengah matang. Ketan setengah matang ini selanjutnya dicampurkan dengan santan kental untuk menambahkan cita rasa gurih pada lamang. Sekitar 5 liter beras ketan dicampurkan dengan santan dari 10 butir kelapa. Banyaknya jumlah santan disesuaikan dengan banyaknya ketan yang digunakan dan juga sesuai dengan selera. Campuran ketan setengah matang dan santan ini akan dikukus kembali hingga ketan benar-benar matang. Lama pengukusannya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Rebusan jagung ini akan menjadi isian dari lamang ketan hitam yang baru aku tanak. Sebelum menjadi isian, bulir jagung ini akan dicampur dengan kelapa parut serta gula, sehingga menghasilkan isian jagung yang manis dan gurih. Selain lamang baluwo isi gula merah, maka lamang baluwo mempunyai variasi rasa lain, yaitu lamang isi pisang rebus. Cara pengisiannya juga sama, hanya saja ukuran lamang dibuat lebih besar karena akan dimasukkan ke dalam bambu baru dibakar. Ketan putih yang sudah matang diletakkan di atas daun dengan ukuran sepanjang bambu yang akan digunakan. Parutan kelapa yang sudah dimasak dengan gula putih diletakkan sebagai lapisan isian yang pertama. Selanjutnya, isian pisang rebus ditambahkan, barulah digulung membentuk tabung. Besarnya gulungan lamang disesuaikan dengan ukuran bambu yang digunakan, sehingga siap untuk dibakar. Dul, Iko bakal ya. Oh, ya Bu. Sama dengan lamang baluwo isi gula merah dan pisang rebus. Lamang ketan hitam juga diletakkan di atas daun pisang dan diberi isian-isian jagung dan parutan kelapa. Barulah digulung dan dimasukkan ke dalam bambu. Perbedaan cara pembuatan 3 jenis lamang baluwo ini hanya terletak pada jenis beras ketan dan isinya saja.
Lamang baluo isi gula merah dipanggang dengan api sedang selama 15 menit. Pemanggangan ini untuk memadatkan campuran ketan dengan isinya, serta memberikan tambahan aroma daun pisang yang khas pada lamang yang dibuat. Lamang baluo isi gula merah juga dimasak dengan meletakkan di atas seng agar tidak gosong. Karena lamang ini tidak dimasukkan ke dalam bambu, sehingga jika terkena api, daun pembungkusnya cepat hangus. Sementara lamang isi pisang yang dimasukkan ke dalam bambu dibakar langsung di atas bara api. Pemasakan lamang ini juga hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sebenarnya, lamang tidak hanya dapat ditemui di Sumatera Barat, tetapi di daerah lain di Indonesia juga banyak yang menjadikan lamang sebagai panganan mereka. Hanya saja, lamang bagi masyarakat Minang sudah menjadi makanan yang turun-temurun yang biasa disajikan dalam setiap acara dan kegiatan kumpul bersama. Bahan baku beras ketan yang mengenyangkan, serta dimodifikasi dengan campuran beragam isi, membuat lamang payakumbuh ini semakin nikmat disantap bersama teman dan kerabat. Rasa gurih santan kelapa berpadu dengan manisnya isian lamang baluo ini.